Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pemirsa yang saya hormati, malam ini hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Saya berada di Terminal 2 Cengkareng, Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di pintu gate 2F, dalam rangka menjemput anak gadis yang bernama Khadijah, ya. Jadi menjemput anak gadis yang baru mendarat dari Singapura. Menjadi satu tanggung jawab dari orang tua tentunya untuk senantiasa menjaga, membesarkan dan membimbing anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang baik, yang soleh, yang bertakwa, dan selamat dunia akhirat. Pemirsa, anak itu satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak satu rumah tangga yang menginginkan agar mendapatkan keturunan, karena memang keturunan ini menjadi satu hal yang menyempurnakan dalam satu kehidupan berumah tangga. Berbagai macam cara akan diupayakan oleh satu keluarga untuk bisa mendapatkan keturunan, dengan pengobatan medis, pengobatan alternatif, maupun pengobatan yang membutuhkan biaya besar, pengecekan kesuburan, pengecekan sel sperma suami, sel telur istri, hingga proses bayi tabung yang bisa memakan biaya puluhan juta. Mengapa itu semua dilakukan? Karena memang harapannya mendapatkan keturunan. Keturunan menjadi satu hal yang menyempurnakan dalam satu kehidupan rumah tangga. Namun tidak jarang kita temui para orang tua itu yang ketika sudah diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak menjaga keturunan itu dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak amanah, mereka tidak mendidik, menyiapkan anak-anak mereka dengan berbagai macam bekal pengetahuan, bekal ilmu, bekal agama, dan lain sebagainya, sehingga menjadi anak-anak yang tidak beradab, anak-anak yang tidak bermoral, anak-anak yang durhaka, anak-anak yang banyak melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Dan boleh jadi itu karena memang orang tuanya yang tidak mempersiapkan anak-anaknya dengan baik. Nah, oleh karena itu, pemirsa yang saya hormati, di dalam Islam
kita dapati orang tua itu punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Orang tua itu punya kewajiban terhadap keturunannya. Hal ini sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran di surat At-Tahrim, surat ke-66, ayat yang ke-6. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun gilazun syidadul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi di dalam ayat ini dengan sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Ya, jadi kepala rumah tangga, ibu rumah tangga itu harus menjaga dirinya, menjaga pasangan hidupnya, menjaga anak-anaknya dari api neraka. Ya, api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi pemirsa, kita harus betul-betul memperhatikan ayat ini, karena Allah memerintahkan kepada orang beriman agar menjaga betul keluarganya, termasuk anak-anaknya, dari siksa api neraka. Nah, ini dalil pertama yang perlu kita renungi dan pahami. Dalil yang kedua yaitu hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang berbunyi, kullu gulamin rahinah bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suhu. Yang artinya adalah setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dan pada hari itu ia diberi nama dan digunduli rambutnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Hakim. Jadi di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan setiap anak yang lahir ke dunia itu tergadaikan dan ditebus dengan akikahnya. Ketika akikah itu dilakukan, maka kemudian diberi nama yang baik dan digunduli rambutnya. Jadi pemirsa yang saya hormati, di dalam ayat ini kita menjadi paham. Maaf, di dalam hadis ini kita jadi paham, ya, bahwasannya memang ada tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Ya, paling tidak kalau kita kerucuti atau kita ringkas, ada 4 kewajiban yang harus dilakukan oleh para orang tua terhadap anak-anaknya. Yang pertama, tanggung jawab atau kewajiban ketika anak baru lahir. Apa yang harus dilakukan pemirsa? Yang harus dilakukan bagi orang tua terhadap anak-anak yang baru lahir adalah diakikahkan. Nah, akikah ini menyembelih hewan kambing. Kalau dia mendapatkan anak laki-laki, maka disembelih 2 ekor kambing. Kalau dia mendapatkan anak perempuan, maka disembelih 1 ekor kambing. Kapan diakikahkannya? Di hari ke-7 kelahirannya.
Kalau belum bisa di hari ke-14. Kalau belum bisa di hari ke-21. Kalau belum bisa juga, ya, ulama menyampaikan sebelum dia akil balik. Nah, pada saat di akikah pada hari ke-7 atau 14 itu, lalu diberi nama yang baik. Nama yang baik tentu nama yang mengandung doa. Nama yang memberikan bimbingan agar anak kita ini menjadi anak yang soleh dan bertakwa. Dalam satu hadis, Rasulullah pernah bersabda, dua nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Ya, jadi boleh menggunakan nama-nama Asmaul Husna cuma menggunakan Abdul di depannya, atau nama para nabi dan rasul, nama para orang-orang saleh dan bertakwa, dan nama-nama yang bermakna baik. Silahkan. Nah, ketika sudah diberi nama, maka dicukur, digunduli rambutnya. Lalu rambutnya yang sudah gundul itu ditimbang dengan timbangan perak. Nah, ini adalah kewajiban orang tua ketika anak baru lahir. Ini yang pertama. Maka kemudian ketika dia sudah berkembang menjadi balita, ya, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi pemuda, maka kewajiban yang kedua adalah orang tua memberikan kepada anak-anaknya sandang, pangan, papan. Ya, sandang tentunya adalah makanan dan minuman. Ya, sandang, pangan, papan, ya. Jadi pakaian. Kemudian pangan adalah makanan, minuman, ya. Papan tempat tinggal. Jadi sandang, pangan, papan dari rezeki yang halal dan baik. Ya, jadi berikan anak-anak kita itu pakaian, berikan anak-anak itu makanan dan minuman, konsumsi, berikan anak-anak itu tempat tinggal dari harta yang halal dan baik. Ini penting pemirsa. Kata kuncinya halalan thayyiban. Ya, mengapa demikian? Karena ketika kita memberi rezeki pada anak-anak kita harta yang subhan, harta yang haram, maka ini akan berdampak buruk kepada anak-anak kita. Baik secara mental spiritual maupun fisiknya. Tidak jarang kita temui, kita memiliki anak yang pembangkang, anak yang temperamen, anak yang suka durhaka pada orang tuanya, anak yang melakukan berbagai macam dosa dan maksiat, anak yang terlibat dengan narkoba, perzinahan, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Atau anak-anak yang mungkin berpenyakitan, yang kita tidak tahu sebabnya. Nah, ini boleh jadi kalau kita ingin, ya, introspeksi diri, bisa jadi karena kita memberi harta yang haram kepada anak-anak kita, ya, atau harta yang subhat, yang remeng-remeng, yang tidak jelas, ya, yang harta itu sumbernya tidak bisa dikatakan halal dan juga menuju pada yang haram. Nah, ini harta subhat. Jadi pemirsa, ini penting, ya, berikan keturunan kita, anak-anak kita dari rezeki yang halal dan baik. Bawa pulang harta yang halal dan thayyiban. Ya. Jadi para orang tua harus berupaya dalam hidupnya untuk mencari nafkah yang halal dan baik. Jangan mencari nafkah harta yang haram, harta yang berbahaya buat perkembangan anak keturunan kita. Nah, ini hal yang kedua yang harus kita perhatikan. Tanggung jawab yang ketiga atau kewajiban yang ketiga adalah mendidik ilmu agama kepada anak-anak kita. Ya. Jadi para orang tua harus betul-betul memiliki concern, ya, memiliki perhatian khusus masalah pendidikan agama. Banyak anak-anak hari ini yang rusak, yang tidak bermoral, tidak berakhlak, tidak dekat dengan Tuhannya karena memang tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik.
dari orang tuanya. Ya, orang tuanya tidak peduli dengan urusan agama anak-anaknya. Nah, makanya akhirnya anak-anak kita menjadi jauh dari Tuhannya, jauh dari agamanya, jauh dari nilai-nilai spiritual. Dan itu penyebabnya karena dulu tidak pernah dididik agama. Nah, ini penting ya. Berikan pendidikan agama kepada anak-anak kita sejak kecil. Pendidikan apa saja yang perlu diberikan dalam wilayah agama? Ada 3 hal pemirsa, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah ini berkait dengan masalah tauhid, keimanan, keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka sejak kecil untuk hanya membesarkan Allah Subhanahu wa taala, untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menjadikan Allah sebagai Tuhannya di alam semesta ini. Tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga, tidak melakukan kesyirikan, tidak menyembah pohon kayu, tidak menyembah matahari, bulan, bintang, tidak menyembah patung berhala, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hal yang terkait dengan akidah. Jadi kita berkewajiban untuk menanamkan akidah kepada anak-anak kita sejak dini. Ya, kenalkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah berkait dengan pendidikan agama yang paling fundamental. Ya, yaitu masalah tauhid. Membesarkan Allah, meyakini Allah yang menciptakan alam semesta dan isinya, lalu kemudian Allah yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi rezeki. Nah, ini harus ditanamkan. Yang kedua, terkait dengan aspek syariah. Jadi, para orang tua harus mengajarkan anak-anaknya masalah rukun Islam, yaitu ibadah salat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, pergi haji, dan lain sebagainya, yang berkait dengan ibadah-ibadah ritual dan juga ibadah muamalah dalam hal politik Islam, budaya Islam, ekonomi Islam, ya, hukum Islam, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan ibadah ritual, khususnya sholat 5 waktu, ini perlu betul pemirsa untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka menjadi anak-anak yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Mereka tidak suka menjalankan ibadah sholat, malas, kemudian tidak mau ke masjid. Nah, ini berbahaya. Ya. Karena ini akan menjadi tonggak keimanan orang Islam. Ya, selama dia lalai terhadap sholatnya, malas terhadap sholat, ini akan berakibat buruk buat masa depan hidupnya. Ya, Nabi mengajarkan, ajarilah anak-anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Ketika sudah 10 tahun, tidak mau juga diajak sholat, pukul kaki mereka. Sampai sekeras itu pemirsa. Ya, jadi jangan karena kasihan dia lagi tidur, masih kecil segala macam. Justru ketika kecil harus diajarkan anak-anak kita untuk mau menjalankan sholat. Ya, dididik, dibiasakan. Karena kalau sudah besar akan sulit, pemirsa. Ya, jadi ini hal yang perlu kita perhatikan, ya. Didik anak-anak kita sholat. Ajari puasa, ya, Ramadan. Diajarkan untuk mau berpuasa Ramadan, lalu kemudian bersedekah, berbagi, dan lain sebagainya. Nah, ini masalah syariah. Aspek lainnya yang juga harus diajarkan adalah masalah akhlak. Ya, ajari anak-anak kita agar memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mereka ini senantiasa menghormati dan mengetahui bagaimana bersikap terhadap orang lain. Ya, jadi jangan sampai anak-anak kita menjadi orang yang tidak beradab, tidak bermoral. Ya, hari ini banyak kita temui anak-anak yang kurang adabnya, kurang akhlaknya. Mereka tidak menghormati orang tua, tidak menghormati kepada orang tua kandungnya, tidak berbakti. Ya, dan itu semua disebabkan karena memang akhlaknya yang tidak diajarkan dengan baik.
Ya, jadi ini hal yang harus ditanamkan ya. Bahkan banyak hari ini orang-orang yang berilmu tapi tidak berakhlak ya, tidak beradab. Jadi ini penting pemirsa ya. Masalah mendidik anak-anak itu dengan akhlak yang mulia. Ya. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang paling pokok pemirsa, ini yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita memiliki pemahaman agama yang baik, agama yang wasaton, ya, agama yang pertengahan. Ya, jadi manhaj agamanya manhaj yang pertengahan, tidak memudah-mudahkan tapi juga tidak kaku, tidak memberat-beratkan. Nah, ini manhaj yang harus diajarkan kepada anak-anak kita terkait dengan agama. Sehingga terciptalah perilaku yang adil, pertengahan dalam beragama. Ini adalah manhaj yang perlu dikembangkan dalam beragama. Karena hari ini banyak sekali mazhab-mazhab dalam agama yang kalau tidak kita waspadai, ini akan cenderung membawa kita kepada perbuatan ya tasahul yang memudah-mudahkan, toleransi kebablasan, dan juga tasyadud, yaitu sikap kaku, keras, tidak memiliki ya toleransi terhadap kelompok yang berbeda. Nah, itu yang ketiga yang harus kita tanamkan. Yang terakhir pemirsa, yang harus kita didik ya, tanggung jawab orang tua terhadap anak kita adalah membekali ilmu atau skill dunia. Ya, jadi para orang tua harus memberikan perhatian khusus kepada anak-anaknya juga terkait dengan masalah pendidikan ilmu dunia. Ya, apakah itu ilmu berhitung, ilmu berdagang, ilmu ya ekonomi, dan ilmu-ilmu lainnya yang terkait dengan masalah dunia. Ya, karena memang mereka ini akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita. Mereka harus bisa memiliki kemampuan untuk bertahan, survive, memiliki kemampuan untuk ya mencari nafkah yang halal yang baik. Jadi orang tua menyiapkan sebaik-baiknya kepada anak-anaknya pendidikan yang sifatnya dunia. Ya. Dan satu hal yang juga tadi penting ya, masalah agama, ajari anak-anak kita kemampuan untuk membaca Al-Quran. Ya, ini penting ya, karena Al-Quran adalah kitab suci yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalam Allah, mukjizatnya. Maka jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak mampu membaca Al-Quran. Jangan kita bangga anak-anak kita pandai bahasa Inggris, ya, pandai bahasa Mandarin, pandai bahasa Jepang, pandai bahasa asing, ya, tetapi dia tidak bisa baca Al-Quran dengan baik dan lancar. Ini sangat merugi sekali. Pemirsa yang saya hormati, jadi itulah tanggung jawab orang tua yang harus diwujudkan ya, kalau kita ringkas menjadi 4 tanggung jawab, dan tentunya masih banyak lagi. Namun kalau 4 tanggung jawab ini saja sudah bisa kita kerjakan dengan baik, maka insya Allah nanti anak-anak kita akan bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat, sehingga tidak ada nanti anak-anak yang akan menuntut orang tuanya di akhirat dikarenakan dia tidak pernah dididik, diajari oleh orang tuanya. Ya, sungguh sangat mengenaskan ketika akhirnya antara anak dengan orang tua akan saling menjatuhkan, akan saling menyerang di padang mahsyar. Ya, dikarenakan waktu di dunia masing-masing ya tidak menjalankan tanggung jawabnya. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari mendapatkan keturunan ya yang akan menyerang kita di padang mahsyar, dan kita berdoa kepada Allah agar anak-anak keturunan kita, pasangan hidup kita justru akan
bersama-sama saling mendukung, saling menopang, saling menyelamatkan agar bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa, ya sekedar tausiah yang bisa saya sampaikan dari Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 2, khususnya Gate 2F. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dunia dan akhirat. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Ahmad Rubiliati.